Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng hanya bisa memahami pemusnahan firmamen yang mendalam ini, itu dikarenakan slip bambu era kuno itu. Adapun alasan mengapa Chu Feng dipenuhi dengan keheranan, itu juga karena slip bambu era kuno itu. Chu Feng menemukan bahwa, isi dari slip bambu era kuno itu tidak hanya terbatas pada bit mengenai keterampilan bela diri saja. Paling-paling, dia hanya berhasil memahami 1/10 dari konten slip bambu era kuno. Maka dari itu, masih ada 90% lebih yang belum dia pahami. Namun yang berikutnya, dia tidak bisa memahaminya. Alasannya adalah, karena isinya tidak lengkap. Slip bambu era kuno ini adalah sesuatu dari era kuno. Tidak heran jika mereka mengatakan bahwa, era kuno adalah zaman keemasan kultivasi bela diri. Hanya dari sebagian isi slip bambu ini saja, itu dapat dilihat bahwa pemahaman untuk kultivasi bela diri yang dimiliki oleh para kultivator bela diri saat ini, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan para ahli kultivasi bela diri era kuno. Pasti ada lebih dari satu slip bambu era kuno yang seperti ini. Mungkin ada banyak lagi. Jika aku bisa mendapatkan mereka semua, mereka tidak hanya akan terbatas pada penggunaan keterampilan bela diri saja, tapi aku dapat membuat kemajuan dalam semua aspek kultivasi bela diri. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan panen yang sebelumnya tidak terbayangkan. Tidak heran, tidak heran. Tidak heran Senior Zhang mengatakan bahwa, ini adalah harta yang paling berharga yang diperoleh Kaisar Gong dalam hidupnya. Nilai harta ini memang tidak dapat diukur. Jika masalah mengenai slip bambu ini menyebar, kemungkinannya akan membalikkan seluruh tanah suci martialism. Tapi untungnya, gadis Leng Yue itu tidak berhasil menemukan misteri nyata yang terkandung dalam slip bambu era kuno ini. Kalau tidak, aku mungkin akan mengakami musibah. Ucap Chu Feng dan tersentak kagum. Dia telah menyadari, betapa menakjubkannya slip bambu era kuno ini. Hanya selembar bambu saja sudah sekuat ini. Jika dia bisa mendapatkan mereka semua, maka seberapa kuatkah mereka? Chu Feng merasa bahwa jika dia mampu memahami semua konten dalam slip bambu era kuno ini, sementara dia tidak akan berani menjamin hal lain, maka dia yakin bahwa itu pasti dapat membantu mereka yang tidak dapat mencapai terobosan untuk waktu yang lama mencapai terobosan. Namun demikian, hanya itu saja sudah cukup untuk membuat para kultivator gila. Mereka pasti akan saling bertarung sampai mati hanya untuk mendapatkan harta ini. Meskipun slip bambu adalah harta, tapi mereka juga akan menjadi pencetus bencana. Chu Feng benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun tahu, bahwa hal seperti itu tersembunyi di dalam dantiannya. Tiba-tiba saja, suara Chili Pepper terdengar dari luar. Chu Feng, kompetisi akan segera dimulai. Apakah kamu akan menonton? Ucap cabai rawit. Menggunakan mata surgawinya, Chu Feng menemukan bahwa bukan hanya Chili Pepper dan yang lainnya yang ada di luar, orang-orang dari semua pagoda juga telah keluar. Bahkan ayah Zhang Tianyi berdiri di tengah panggung pertempuran. Tampaknya majelis pertempuran generasi muda terkuat ini, itu benar-benar akan dimulai. Tentu saja, balas Chu Feng yang sudah berdiri dan mulai berjalan keluar. Meskipun dia tidak bisa bertarung melawan para pesaing, serta faktanya bahwa orang-orang itu tidak layak bertarung melawan Chu Feng, tapi Chu Feng masih berharap melihat Zhang Tianyi mengalahkan semua orang dan mendapatkan gelar generasi muda yang terkuat. Bas-bas. Itu adalah, seru Chu Feng. Namun sebelum Chu Feng berjalan keluar dari pagoda, dia tiba-tiba menemukan bahwa pembentukan formasi di atas mereka mulai berubah. Setelah melihat pembentukan formasi itu, meskipun tidak ada perubahan yang jelas, tapi Chu Feng dapat melihat bahwa orang-orang di luar sudah mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara mereka, tapi Chu Feng bisa membaca bibir mereka dengan mata surgawinya. Dibuka. Pembentukan formasi benar-benar terbuka. Tidak, pembentukan formasi itu tidak terbuka, ucap Chu Feng. Formasi itu hanya menjadi transparan.
Kami bisa melihat bagian dalamnya. Kita bisa melihat ke dalam, kita bisa melihat segalanya. Bukankah orang-orang itu adalah yang terbaik dari generasi muda Tanah Suci Martialism, seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan itu terengah-engah karena terkejut. Seperti yang mereka katakan, sebagian dari formasi spiritual itu telah dibuka. Meskipun itu hanya porsi utama, tapi itu sudah cukup untuk membawa kegembiraan besar kepada orang-orang itu. Karena bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa bagian pusatnya adalah lokasi di mana yang terbaik dari generasi muda telah berkumpul. Mereka diberi kesempatan untuk menyaksikan kompetisi ini, yaitu memperebutkan gelar terkuat dari generasi muda. Cepat lihat, pria yang berdiri di tengah panggung kompetisi itu, auranya sangat luar biasa. Setidaknya dia seorang martial emperor. Dia harusnya adalah penguasa tempat ini. Lalu, pemuda yang berdiri di sampingnya harus menjadi penerus Kaisar Gong Kan. Dia sebenarnya adalah peringkat 8 half martial emperor. Luar biasa, seru kerumunan. Setelah menemukan Zhang Tianyi dan ayahnya, kerumunan berseru dengan takjub. Meskipun mereka tidak dapat masuk karena pembentukan formasi, tapi mereka dapat merasakan aura dari orang-orang yang berada di dalam pembentukan formasi. Cepat lihat, itu adalah 3 utusan Underworld Palace kita. Itu adalah murid-murid Istana Raja Fana kita. 3 jenderal surgawi Istana Hukum kami benar-benar naga di antara manusia. Bahkan ketika berdiri dengan para jenius itu, mereka masih sangat luar biasa. Ada yang salah. Kenapa hanya ada 2 saja? Di mana Leng Yue? Chu Feng juga tidak ada, seru kerumunan. Setelah beberapa saat takjub, kerumunan menemukan bahwa 2 orang yang paling mereka antisipasi ternyata tidak ada. Hari ini adalah hari kompetisi untuk memperebutkan generasi muda yang terkuat. Awalnya ada total 21 peserta. Namun 3 teman kecil dari Istana Dunia Bawah telah memutuskan untuk menyerah, ucap Zhang Tianyi. Ketika Zhang Tianyi mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chili Pepper, Lobak Besar dan Lobak Kecil. Siapa 3 orang itu? Sepertinya aku tidak mengenalinya. Mungkinkah mereka itu adalah cabai rawit, Lobak Besar dan Lobak Kecil? Itu pasti mereka. Lagi pula selain ketiganya, orang-orang lainnya adalah orang-orang dengan ketenaran luar biasa. Aku hanya tidak mengenali mereka bertiga. Apa yang sedang terjadi? Mereka sebenarnya murid Istana Dunia Bawah. Tapi mengapa kultivasi mereka begitu lemah? Mereka bahkan bukan setengah kaisar bela diri. Dengan kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mencapai wilayah pusat benteng? Seru kerumunan. Segera, semua kerumunan menebak dengan liar. Pada saat yang sama, mereka semua kecewa. Karena awalnya, mereka mengira Chili Pepper, Lobak Besar dan Lobak Kecil sangatlah kuat. Namun ternyata, mereka sebenarnya selemah ini. Bagaimana dengan Chu Feng dan Leng Yue itu? Di mana mereka? Kerumunan bertanya-tanya. Terutama orang-orang dari Istana Hukum Surgawi, mereka sangat khawatir tentang kemana Leng Yue pergi. Karena bagaimanapun, Leng Yue adalah murid terkuat mereka. Leng Yue dan Chu Feng telah memutuskan untuk berdebat secara pribadi satu sama lain. Karena mereka telah melanggar peraturan, mereka berdua didiskualifikasi dari kompetisi ini, kata ayah Zhang Tianyi. Apa? Mereka berdua saling bertarung secara pribadi, lalu siapa yang menang? Ucap kerumunan dengan kecewa. Kemudian, mereka mulai menebak-nebak. Bahkan ada orang yang mengatakan pertanyaan yang mereka tebak dengan keras. Dari cara orang melihatnya, penerus Kaisar Gong, Chu Feng, dan Leng Yue sudah jelas menjadi topik hangat dalam kompetisi ini, yaitu untuk mendapatkan gelar generasi muda terkuat. Namun sebagaimana yang terjadi, hanya penerus Kaisar Gong yang tersisa. Dengan kata lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan Leng Yue dan Chu Feng. Ini menyebabkan kerumunan merasa sangat menyesal. Konon, mereka juga ingin tahu persis siapa yang menang dalam pertandingan antara Leng Yue dan Chu Feng. Mengapa ketika anakku melanggar aturan, kamu langsung mengusirnya? Namun ketika Chu Feng melanggar aturan, kamu membiarkannya tetap tinggal. Kepala klan Simen Imperial berteriak dengan suara dingin.
Keduanya sudah menerima hukuman atas tindakan mereka. Dengan demikian, mereka dapat tinggal di sini. Mengenai hukuman yang mereka terima, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung anak kamu, kata ayah Zhang Tianyi. Mendengar jawaban itu, kepala klan Simen Imperial mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa bahwa kata-kata itu hanya menghina putranya. Untuk mengatakan bahwa putranya bahkan tidak dapat menanggung hukuman, tapi sudah jelas bahwa ia menyebut putranya lemah. Pertandingan pribadi antara Chu Feng dan Leng Yue, tepatnya siapa yang menang? Tanya kerumunan. Selain orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar, yang lain masih terutama prihatin tentang hasil pertandingan antara Chu Feng dan Leng Yue. Tap tap tap. Tepat pada saat ini, Leng Yue berjalan keluar. Pada saat ini juga, kulitnya agak pucat. Namun untungnya, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan semalam. Cepat lihat, ini adalah murid nomor 1 Heavenly Law Palace, Leng Yue. Dia peringkat 8 Half Martial Emperor. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Hanya penerus Kaisar Gong dan Underworld Messenger Kuang yang mampu menyaingi kultivasinya, seru kerumunan. Penampilan Leng Yue ini segera menyebabkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi meledak dengan keributan. Leng Yue, dia adalah Leng Yue. Luar biasa. Kekuatan yang sangat kuat. Bukankah dia mengatakan bahwa dia telah dihukum? Bukankah dia mengatakan bahwa hukumannya adalah sesuatu yang bahkan Simen Feixue tidak bisa tahan? Kenapa Leng Yue tampak baik-baik saja? Apakah ada kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan itu? Kekuatan Leng Yue sangat melampaui Simen Feixue dan Chu Feng. Tidak peduli seberapa keras hukumannya, itu masih tidak lebih dari sepotong kue untuknya. Ini aneh. Karena Leng Yue sekuat itu, mengapa dia melawan Chu Feng? Tidakkah mereka mengatakan, bahwa Chu Feng hanya setengah kaisar bela diri peringkat 3 ketika dia berperang melawan Simen Feixue? Secara logis, bahkan jika Chu Feng mampu mengalahkan Simen Feixue, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Leng Yue. Ucap banyak orang yang merasa bingung. Aku tahu sekarang, Chu Feng itu dengan sengaja menantang Leng Yue. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan gelar generasi muda yang terkuat. Dengan demikian, dia sengaja melanggar aturan dan menarik Leng Yue ke dalam lubang bersamanya, sehingga dia akan didiskualifikasi bersamanya. Seseorang seperti dia terlalu tak tahu malu. Betul sekali. Dengan kekuatan Chu Feng itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan bagi Lady Leng Yue? Namun jika dia memutuskan untuk menarik Leng Yue untuk melanggar aturan, maka terlepas seperti apa hasil pertempurannya, Leng Yue akan didiskualifikasi. Chu Feng itu sangat tercela. Dia hanyalah karakter keji yang tak tahu malu. Para murid Istana Hukum Surgawi menempatkan semua kesalahan pada Chu Feng. Meskipun kata-kata itu agak ekstrim, tapi nampaknya memang masuk akal. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng ini, Leng Yue masih terlalu kuat. Seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Leng Yue, ucap kerumunan. Setelah mendengar kesimpulan dari murid-murid Istana Hukum Surgawi, banyak pengamat lain juga mulai merasakan hal yang sama. Tepat pada saat ini, Zhang Tianyi berbicara. Semuanya, tidak perlu membuat tebakan liar lagi. Leng Yue lah yang menantang Chu Feng. Adapun hasil pertandingan mereka, itu adalah kemenangan Chu Feng, ucap Zhang Tianyi. Apa? Seru semua orang. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang hadir benar-benar dibuat tertegun. Tianyi, ucap ayah Zhang Tianyi sambil melirik Zhang Tianyi. Berdasarkan tatapannya, sepertinya dia tidak ingin Zhang Tianyi membuka mulutnya. Ayah, Chu Feng adalah saudaraku, aku tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa, sementara orang lain memfitnah reputasinya di depan mataku. Selain itu, aku hanya berbicara kebenarannya, kata Zhang Tianyi dengan keras kepala. Melihat itu, ayah Zhang Tianyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa, pengganti Kaisar Gong adalah saudara Chu Feng? Chu Feng benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dalam hal itu, tampaknya Chu Feng benar-benar mengalahkan Leng Yue. Seru kerumunan yang sekali lagi terkejut. Bagaimana bisa? Leng Yue adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa mengalahkan Leng Yue?
Orang-orang dari Istana Hukum Surgawi tidak mau menerimanya. Jika kamu semua tidak percaya, pergi dan tanya Leng Yue seperti apa hasil dari pertempuran itu, ucap Chu Feng sambil berjalan keluar dari pagodanya. Chu Feng. Itu Chu Feng. Peringkat 7,5 martial kaisar. Chu Feng sebenarnya adalah peringkat 7 half martial emperor. Bukankah mereka mengatakan bahwa Chu Feng hanya di peringkat 3,5 martial kaisar ketika dia bertarung dengan Simon Feixue? Lalu bagaimana mungkin dia bisa menjadi setengah kaisar bela diri peringkat 7 dalam waktu sesingkat itu? Setelah melihat Chu Feng, kerumunan semua terkejut. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Mereka semua mengerutkan keningnya masing-masing, dan merasa lebih tidak nyaman. Pada saat ini, bahkan kepala klan Beitang dan klan Dongfang Imperial Clan yang sebelumnya riang, sekarang ini mereka mengerutkan keningnya. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Chu Feng ini. Kecepatannya mencapai terobosan terlalu cepat. Pada saat ini, Leng Yue memiliki ekspresi jelek di wajahnya, sementara Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat alami. Meskipun Leng Yue tidak mengatakan apa-apa, tapi orang banyak dapat menebak bahwa Leng Yue memang telah dikalahkan oleh Chu Feng. Adapun fakta ini, itu menyebabkan orang banyak terkejut dengan betapa kuatnya Chu Feng. Namun selain itu, apa yang 4 klan Kekaisaran Agung khawatirkan bukanlah ini. Mereka telah membuat persiapan mutlak untuk menghilangkan Chu Feng di sini. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa penerus Kaisar Gong adalah saudara Chu Feng. Sementara mereka tidak akan takut dengan penerus Kaisar Gong, itu karena dia hanya anggota generasi muda, dan mereka juga masih tidak tahu seberapa kuat pria paruh baya itu. Namun satu hal yang pasti, itu adalah jika orang itu bertindak, dia mungkin menyebabkan sakit kepala besar bagi mereka. Dengan ini aku umumkan, bahwa majelis pertempuran generasi muda terkuat Tanah Suci dari Martialism akan secara resmi dimulai. Tepat pada saat ini, ayah Zhang Tianyi mengumumkan awal kompetisi. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tahap kompetisi. Meskipun Leng Yue dan Chu Feng didiskualifikasi, tapi anggota generasi muda yang hadir juga orang yang luar biasa. Ini masih merupakan kompetisi yang luar biasa, yang tidak ingin dilewatkan oleh orang banyak. Kompetisi berlangsung selama 2 hari 2 malam lebih 6 jam. Dan hasil akhirnya sesuai dengan harapan orang banyak. Tanpa Chu Feng dan Leng Yue sebagai dua lawan tangguhnya, Zhang Tianyi berhasil mendapatkan tempat pertama, dan merebut gelar generasi muda terkuat. Adapun yang lain, mereka semua dikalahkan olehnya satu per satu. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa pertandingan antara Zhang Tianyi dan Underworld Messenger Kuang sangat luar biasa. Kerumunan tidak bisa melupakan pertempuran mereka, dan terus menikmatinya dalam ingatan mereka. Meskipun Zhang Tianyi berhasil mendapatkan kemenangan pada akhirnya, tapi Underworld Messenger Kuang dari Underworld Palace dapat memperoleh persetujuan orang banyak dengan kekuatannya. Hanya ketika Zhang Tianyi dinyatakan sebagai pemenang kompetisi, ketika ia dinyatakan sebagai pemilik gelar generasi muda terkuat, orang banyak tanpa sadar melirik Chu Feng dan Leng Yue. Baik Leng Yue maupun Chu Feng, keduanya tidak bertarung dalam kompetisi. Generasi muda dari elf kuno juga tidak hadir. Dengan demikian, meskipun Zhang Tianyi telah mendapatkan persetujuan orang banyak, tapi mereka masih merasa bahwa gelar generasi muda terkuatnya tidak benar-benar asli. Adapun Yan Xie, karena faktanya bahwa para pesaing sangat kuat, meskipun kinerja bukan yang terburuk, tapi itu juga tidak terlalu baik. Namun demikian, Yan Xie menikmati kompetisi ini. Dia sudah tahu sejak awal, bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan gelar generasi muda terkuat. Namun demikian, dia senang bisa berdebat dengan sesama anggota pakar dari generasi muda. Semua orang, terima kasih semuanya telah datang ke sini hari ini untuk menyaksikan putra aku memperoleh gelar generasi muda terkuat, kata ayah Zhang Tianyi. Putraku, orang itu sebenarnya adalah ayah penerus Kaisar Gong. Segera, kerumunan meledak dengan riuh. Sejujurnya, nama orang ini adalah Zhang Ming. Aku adalah penerus generasi ke-7 dari Kaisar Gong. Anak aku, Zhang Tianyi,
adalah penerus Kaisar Gong generasi ke-8. Kaisar Gong, nama asli dari Gong Wuming adalah Zhang Xianfeng. Dia adalah leluhur keluarga Zhang kami. Hanya saja pada saat itu, leluhurku tidak ingin orang-orang di dunia mengetahui keberadaan keluarga Zhang kita. Karena itulah, dia menyembunyikan identitasnya, dan menyebut dirinya sendiri Gong Wuming saat dia berkeliling dunia. Zhang Ming mengumumkan kebenaran Kaisar Gong. Sebenarnya, dia ingin menggunakan reputasi leluhurnya untuk meningkatkan reputasi Zhang Tianyi. Lagi pula, penerus Kaisar Gong dan keturunan Kaisar Gong memiliki konotasi yang berbeda. Mereka bukan hanya penerus Kaisar Gong, tapi mereka juga keturunan Kaisar Gong. Nama sebenarnya Kaisar Gong adalah Zhang Xianfeng. Zhang tanpa Chang adalah Gong. Jadi itu masalahnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keturunan Kaisar Gong sebenarnya masih hidup. Benar saja, setelah mengetahui tentang hal ini, orang banyak menjadi lebih heran. Bas-bas. Pada saat semua orang terkejut, Zhang Ming melambaikan lengan bajunya. Kemudian setelah fluktuasi spasial, bagian benteng yang terlihat oleh publik ditutup kembali. Setelah menyegel benteng, Zhang Ming berkata, "Teman-teman kecil, kompetisi telah berakhir. Kamu semua dapat kembali melalui rute yang sama," ucap Zhang Ming. "Terima kasih senior untuk keramahanmu," ucap para generasi muda. Melihat pintu masuk yang sebelumnya disegel telah dibuka, berbagai murid mengepalkan tangan mereka dengan hormat kepada Zhang Ming, dan kemudian pergi secara berturut-turut. Sementara yang lain pergi secara normal, ketika Leng Yue pergi, dia melirik Chu Feng. Dalam sekejap, satu-satunya orang yang tersisa di sini adalah Chu Feng dan yang lainnya. "Chu Feng, aku pernah mendengar dari ayahku, bahwa Four Clan telah memasang jaring yang tidak terhindarkan untuk menangkapmu. Jika kamu keluar sekarang, kamu akan masuk ke dalam perangkap. Bagaimana kalau kamu tetap di sini daripada pergi? Jika kamu tinggal di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu," ucal Zhang Tianyi menasihati Chu Feng. "Sejak aku datang, aku pasti harus pergi. Karena masih ada senior yang menungguku di luar," balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Karena dia berani datang, dia tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Dengan demikian, Chu Feng tidak terkejut dengan apa yang disebut jaring tak terhindarkan, yang didirikan oleh 4 klan kekaisaran besar. Selanjutnya, Baili Xuankong menunggunya di luar. Jika Chu Feng tinggal di sini, Baili Xuankong tidak akan tahu apa-apa tentang situasi di dalam benteng. Karena itulah, ia juga akan tinggal di luar. Selama Baili Xuankong tinggal di luar, dia pasti akan ditangkap oleh 4 klan kekaisaran besar. Dengan demikian, Chu Feng tidak berencana untuk terus tinggal di sini. Tapi itu benar-benar berbahaya di luar. Lebih baik kamu tinggal di sini. Di sini dengan keberadaan ayahku, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Zhang Tianyi terus mendesak Chu Feng untuk tetap tinggal. "Kakak senior Zhang, aku menghargai kebaikan kamu. Namun jika aku tetap tinggal, sementara aku bisa aman untuk saat ini, tapi aku tidak akan pernah aman untuk selamanya. 4 klan membenciku dengan sangat buruk. Mereka menganggap aku sebagai bahaya di masa depan, dan bersedia melakukan segala daya untuk menghilangkan aku. Jika aku tinggal di sini, aku pasti akan melibatkan kamu dan Zhang senior. Dengan demikian, aku benar-benar tidak bisa tinggal," balas Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa jika dia tinggal, itu tidak akan menjadi pilihan terbaik. Meskipun 4 klan kekaisaran besar tidak dapat menghancurkan benteng sekarang, tapi selama Chu Feng tinggal di benteng, 4 klan kekaisaran besar akan memikirkan segala macam cara untuk membunuhnya. Mereka bahkan mungkin mencari ahli untuk menembus benteng ini. Pada saat itu, Zhang Tianyi dan ayahnya akan terlibat. Maka dari itu, Chu Feng tidak berharap itu terjadi. Tapi kan, Zhang Tianyi ingin terus mendesak Chu Feng, karena dia benar-benar khawatir untuk Chu Feng. Terutama setelah dia mendengar dari ayahnya, bahwa semua persiapan yang dilakukan oleh 4 klan kekaisaran besar di luar benteng hanya demi Chu Feng, dia pun menjadi lebih khawatir untuk Chu Feng. Puluhan ribu ahli telah membuat jaring yang tak terhindarkan,
Itu hanya demi satu anggota generasi muda seperti Chu Feng. Ini sudah cukup untuk menandakan betapa bertekadnya 4 klan kekaisaran besar untuk membunuh Chu Feng itu. Alasan untuk itu adalah karena mereka benar-benar membawa kekuatan militer besar bersama mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.